لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, ibu, guru semua, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 50 soal-soal agama yang bagian ke-6. Ya, bagi Bapak Ibu guru yang baru mengetahui channel SAI Edukasi, mohon untuk mensubscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya nanti dapat mengetahui soal-soal terupdate dari channel ini. Mari kita mulai latihan soal pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Ranti adalah seorang istri yang susah diatur oleh Pak Andri, suaminya. Karena sudah sangat kesal, akhirnya Pak Andri mentalak istrinya tersebut. Hukum talak yang dilakukan Pak Andri adalah A. Wajib, B. Mubah, C. Haram, D. Sunnah, E. Makruh. Jawaban untuk nomor 1 adalah B, yaitu mubah. Lanjut ke nomor 2. Eko memberikan mobil baru untuk ibunya. Pemberian mobil tersebut termasuk A. Hadiah, B. Hibah, C. Sedekah, D. Wakaf. Jawaban untuk nomor 2 adalah hibah. Lanjut ke nomor 3. Pak Heri ingin sekali membeli motor untuk kelancaran usaha berjualan keliling. Dia membeli motor melalui jasa perbankan syariah dengan transaksi barang dengan tambah kos atau kos plus atau dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Dia merasa aman karena terhindar dari transaksi yang mengandung riba. Bentuk transaksi Pak Heri adalah bentuk A. Wadi'ah, B. Murabahah, C. Mudharabah, D. Musyarakah, E. Qardul Hasan. Ya, transaksi tersebut termasuk murabahah. Lanjut ke nomor 4. Hadis berisi tentang tata cara tayamum merupakan penjelasan rinci dari Quran surat Al-Maidah ayat 6. Contoh tersebut merupakan fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu A. Bayan tasri, B. Bayan tafsir, C. Bayan takrir, D. Bayan isbat, E. Bayan takkid. Jawaban untuk nomor 4 adalah B, yaitu bayan tafsir. Lanjut ke nomor 5. Rukun haji kecuali A. Ihram, B. Wukuf, C. Tawaf, D. Sa'i, E. Menjauhkan diri dari muharamat ihram. Ya, jawaban untuk nomor 5 kecuali adalah E. Menjauhkan diri dari muharamat ihram. Lanjut ke nomor 6. Sebutan untuk surat yang ayat-ayatnya pendek dalam Al-Quran juz 30 adalah A. Al-Muttasil, B. Al-Mufasil, C. Al-Munfasal. Ya, jawabannya adalah C. Al-Mufassal. Lanjut ke nomor 7. Salah satu pejuang penaklukan tanah Spanyol adalah A. Khalid bin Walid, B. Amir bin As, C. Umar bin Khattab, D. Tariq bin Ziyad. Ya, jawabannya adalah D, yaitu Tariq bin Ziyad. Lanjut ke nomor 8. Tokoh yang pertama kali membawa ajaran Islam di Cina, yaitu A. Zaid bin Haris, B. Sa'ad bin Abi Waqqas,
C. Haidar Ali, D. Khalid bin Walid, E. Tariq bin Ziyad. Ya, tokoh yang pertama kali menyebarkan Islam di Cina yaitu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Lanjut ke nomor 9. Secara umum dalam Al-Quran mengenai prinsip dakwah al-mau'izah hasanah, al-hikmah dan muzadalah lati ihsan terdapat dalam surat A. Al-Imran ayat 13, B. Al-Jasiyah ayat 20, C. Al-Nahl ayat 125, D. Al-Baqarah ayat 15, E. Al-Mulk ayat 8. Jawabannya terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125. Lanjut ke nomor 10. Ayat yang terakhir diturunkan adalah A. Al-Baqarah ayat 45, B. An-Naba ayat 25, C. Al-Maidah ayat 4, D. Al-Maidah ayat 3, E. Al-Maidah ayat 30. Jawaban untuk nomor 10 adalah Al-Maidah ayat 3. Lanjut ke nomor 11. Ditinjau dari segi bentuknya, hadis atau sunnah terbagi menjadi 3 kecuali A. Fi'li, B. Qauli, C. Takriri, D. Mashhur. Ya, kecuali D yaitu mashhur. Lanjut ke nomor 12. Uang yang diberikan kepada hakim supaya hakim itu memihak atau suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah disebut sebagai A. Fidyah, B. Raswah, C. Jizya, D. Siham. Ya, jawabannya adalah raswah atau yang sekarang biasa disebut dengan korupsi atau menyuap. Lanjut ke nomor 13. Di antara para sahabat penghafal hadis ada yang telah meriwayatkan hadis 5.374 buah hadis, yaitu A. Abu Hurairah, B. Abdullah bin Umar bin Khattab, C. Anas bin Malik, D. Abdullah bin Abbas. Jawaban untuk nomor 13 adalah Abu Hurairah. Lanjut nomor 14. Dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW ke Yasrib, beliau terlebih dahulu singgah di sebuah tempat dan membangun masjid di sana. Nama masjid tersebut adalah A. Masjid Aqsa, B. Masjid Nabawi, C. Masjid Namirah, D. Masjid Qiblatain, E. Masjid Quba. Ya, jawabannya adalah E, yaitu Masjid Quba. Lanjut ke nomor 15. Salah satu sumber hukum Islam yang tergolong mukhtalaf adalah maslahah mursalah. Berikut contohnya: A. Pembuatan akte nikah, B. Penetapan haram untuk ganja dan obat-obat terlarang, C. Pelarang memukul orang tua dengan melihat larangan berkata A. Penetapan awal bulan Ramadan, E. Penetapan halal haramnya daging biawak. Jawaban untuk nomor 15 adalah A, yaitu pembuatan akte nikah. Lanjut ke nomor 16. Sesuatu yang sudah dikenal di masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik perkataan atau perbuatan, merupakan salah satu sumber hukum Islam yang tergolong mukhtalaf, yakni A. Maslahah mursalah, B. Istihsan, C. Istishab, D. Uruf, E. Syar'u man qablana. Jawaban untuk nomor 16 adalah uruf. Lanjut ke nomor 17. Berikut adalah tokoh yang mengatakan masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan teori Arab. A. Husain Jajadiningrat, D. Sanok Hagraza, C. Izanvel, D. Hamka, E. Al-Halaz. Jawaban untuk nomor 17 adalah Hamka. Lanjut ke nomor 18. Pak Ali meninggal dengan para ahli waris sebagai berikut. Seorang istri bernama Maimunah,
seorang anak laki-laki bernama Budi, dan seorang anak perempuan bernama Wati. Harta warisan senilai 100 juta. Berapakah bagian yang didapatkan istrinya? A. Setengah, B. Seperempat, C. Seperdelapan, D. Seperenam, E. Sepertiga. Jawaban untuk nomor 18 adalah C, yaitu seperdelapan. Lanjut ke nomor 19. Dua orang pendusta di zaman Rasulullah yang mengaku menjadi nabi adalah A. Tulaihah bin Khalid bin Naufal dan Aswad al-Ansi, B. Sajah binti al-Haris dan Musailama al-Kadzab, C. Aswad al-Ansi dan Musailama al-Kadzab, D. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid dan Sajah bin Haris, E. Sajah bin Harisah dan Tulaihah bin Khalid bin Naufal. Jawaban untuk nomor 19 adalah A, yaitu Tulaihah bin Khalid bin Naufal dan Aswad al-Ansi. Lanjut ke nomor 20. Sikap baik dan berlapang dada terhadap perbedaan dengan orang lain yang tidak sesuai dengan pendirian dan keyakinannya disebut A. Tasamuh, B. Musawah, C. Tasawuf, D. Uhuwah, E. Tawazun. Jawaban untuk nomor 20 adalah tasamuh. Lanjut nomor 21. Tasamuh atau toleransi dianjurkan dalam masalah A. Kepercayaan, B. Akhlak, C. Akidah, D. Ibadah, E. Muamalah dan hubungan kemasyarakatan. Toleransi dianjurkan dalam hal yaitu E. Muamalah dan hubungan kemasyarakatan. Lanjut ke nomor 22. Seorang meninggal dunia meninggalkan suami, ibu, ayah. Harta peninggalannya sebesar 24 juta. Bagian ahli waris ibu adalah, jawabannya adalah 4 juta. Lanjut ke nomor 23. Bapak Adiman senantiasa berhati-hati dalam memilih makanan. Di antaranya memperhatikan hal-hal yang menyebabkan daging binatang yang halal untuk dikonsumsi dapat menjadi haram adalah A. Harganya sangat mahal, B. Mati ditembak karena sulit ditangkap, C. Disembelih oleh wanita, D. Mati karena terpukul. Ya, jawabannya adalah D. Mati karena terpukul. Lanjut ke nomor 24. Seorang meninggal dunia meninggalkan suami, ibu, ayah, seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Harta peninggalannya sebesar 24 juta. Bagian masing-masing ahli waris adalah, jawabannya langsung saja A, yaitu suami mendapatkan 6 juta, ibu mendapatkan 4 juta, ayah mendapatkan 4 juta, anak laki-laki mendapatkan 5 juta, dan 2 anak perempuan masing-masing 2,5 juta. Lanjut ke nomor 25. Penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya atau hubungannya dengan orang yang meninggal disebut A. Asoba, B. Asoba al-Farid, C. Hijab, D. Zawil Furud, E. Al-Furud al-Muqaddarah. Jawaban untuk nomor 25 adalah C, yaitu hijab. Lanjut ke nomor 26. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya mendapatkan tekanan yang sangat hebat ketika berdakwah di Mekah. Namun Rasul tetap gigih dan teguh kepada agama Islam. Berikut substansi dakwah Rasulullah di Mekah yang tepat adalah A. Janji dan ancaman, B. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Mengajak kembali kepada tauhid,
D. Hukum syariat. E. Ilmu bermasyarakat. Jawaban untuk nomor 26 adalah mengajak kembali kepada tauhid. Lanjut ke nomor 27. Masa Khalifah Harun ar-Rasyid atau Bani Abbasiyah telah berhasil mendirikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai perpustakaan dan lembaga penelitian, yaitu A. Baitul Hikmah, B. Ghizanah al-Hikmah, C. Darul Hikmah, D. Universitas Al-Azhar, E. Qasrul Al-Zahab. Jawaban untuk nomor 27 adalah Baitul Hikmah A. Lanjut ke nomor 28. Menurut surat Al-Fatir ayat 32, yang dimaksud dengan muqtasid adalah A. Orang yang zalim kepada dirinya sendiri, B. Orang yang mengerjakan amalan yang wajib dan amalan sunnah, C. Orang yang durhaka kepada Allah, D. Orang yang bertakwa kepada Allah, E. Orang yang mengerjakan amal wajib namun sering mengerjakan namun jarang mengerjakan amalan sunnah. Ya, jawaban untuk nomor 28 adalah E. Lanjut ke nomor 29. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa terpelihara dari perbuatan salah dan dosa. Nama lain dari terpelihara dari perbuatan salah dan dosa tersebut dikenal dengan A. Mafhum, B. Ismun, C. Ma'sum, D. Muhsin, E. Taqwa. Jawaban untuk nomor 29 adalah C, yaitu Ma'sum. Lanjut ke nomor 30. Bacaan tersebut dikenal dengan sebutan, mohon maaf, ini adalah bacaan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, termasuk bacaan A. Tahmid, B. Tahlil, C. Tarji, D. Taswib, E. Tasmiyah. Ya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un termasuk atau disebut dengan bacaan tarji. Lanjut ke nomor 31. Cabang ilmu hadis yang mendalami seluk-beluk perawi hadis disebut A. Hadis hamiyah, B. Hadis dirayah, C. Hadis akliyah, D. Hadis riwayah. Ya, jawaban untuk nomor 31 adalah D, yaitu hadis riwayat. Lanjut nomor 32. Kelompok besar yang pertama kali diutus dalam pengembangan dan dakwah Islam ke Syria dipimpin oleh A. Khalid bin Walid, B. Muawiyah bin Abu Sufyan, C. Tariq bin Ziyad, D. Amr bin As. Ya, jawaban untuk nomor 32 adalah Khalid bin Walid. Lanjut ke nomor 33. Pada waktu itu adalah tahun yang begitu menyedihkan bagi Rasulullah ketika beliau ditinggal oleh sosok wanita yang dicintainya dan paman yang membesarkannya. Pada tahun itu dikenal dengan tahun kesedihan atau disebut dengan A. Amul Husni, B. Isra Mi'raj, C. Yaumul Isnain, D. Asbabun Nuzul. Ya, jawaban untuk nomor 33 adalah Amul Husni. Lanjut ke nomor 34. Jual beli tanaman yang belum layak panen, dibayar sekarang dan barang diserahkan saat panen, termasuk jual beli yang dilarang agama karena A. menipu pembeli, B. merugikan penjual, C. merugikan pembeli, D. mengandung unsur ketidakpastian, ya, belum pasti barangnya. Lanjut ke nomor 35. Hadis yang gugur dua rawi atau lebih dalam sanad secara berurut-urut disebut A. hadis mu'allaq, B. hadis mursal, C. hadis mu'dal, D. hadis mungkar, E. hadis mutawatir.
Ya, jawaban untuk nomor 35 adalah termasuk atau disebut dengan hadis mu'dal. Lanjut ke nomor 36. Di bawah ini adalah ruang lingkup tauhid ma'rifat al-wasiqah. Ya, artinya A. Tentang pencipta, B. Tentang utusan, C. Tentang kehidupan dunia, D. Tentang kehidupan setelah kiamat, kematian, E. Tentang akhirat. Jawabannya adalah B, yaitu tentang utusan. Lanjut ke nomor 37. Tauhid yang menegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jenis-jenis peribadatannya yang telah disyariatkan seperti sholat, puasa, zakat, haji, doa, nazar, sembelihan, berharap cemas, takut, dan sebagainya. Yang tergolong jenis ibadah adalah A. Tauhid rububiyah, B. Tauhid uluhiyah, C. Tauhid keesaan, D. Tauhid asma, E. Tauhid sifat. Jawaban untuk nomor 37 adalah B, yaitu tauhid uluhiyah. Lanjut ke nomor 38. Di dalam Al-Quran, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim terulang sebanyak berapa kali? A. 57 dan 95, B. 6 dan 95, C. 57 dan 96, D. 56 dan 95, E. 55 dan 96. Jawaban untuk nomor 38 adalah 57 dan 95. Lanjut ke nomor 39. Tokoh utama golongan mazhab Qadariyah adalah A. Abdullah bin Sa'd ar-Rashibi, B. Abu Dzar al-Ghifari, C. Ma'bad al-Juhni, D. Abu Hasan al-Ash'ari, E. Wasil bin Atta. Jawaban untuk nomor 39. Tokoh utama golongan mazhab Qadariyah adalah Ma'bad al-Juhni. Lanjut ke nomor 40. Tujuan pemuda yang menetap dalam gua selama 309 tahun karena dikejar oleh raja yang zalim dalam Al-Quran dikenal istilah, ya, 7 pemuda itu terkenal dengan A. Ashabul Kahfi, B. Ashabul Sirnal, C. Ashabul Yamin, D. Ashabul Maimanah, E. Ashabul Raqib. Ya, jawaban untuk nomor 40 adalah A, yaitu Ashabul Kahfi. Lanjut ke nomor 41. Ilmu tauhid disebut juga dengan ilmu usuluddin karena A. membahas tentang nas-nas Al-Quran, B. membahas tentang perbandingan agama, C. membahas tentang Al-Quran atau firman Allah, D. membahas tentang persoalan-persoalan dasar. Jawaban untuk nomor 41 adalah membahas tentang persoalan-persoalan dasar. Lanjut ke nomor 42. Ilmu yang membahas tentang kepercayaan dan keyakinan akan keesaan Allah dengan berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh para rasulnya adalah A. ilmu tauhid, B. ilmu kalam, C. ilmu tarikat, D. ilmu tasawuf, E. ilmu usuluddin. Jawaban untuk nomor 42 disebut dengan ilmu tauhid. Lanjut ke nomor 43. Allah lah yang memelihara dan menjaga manusia dengan menugaskan malaikat-malaikat tertentu karena Allah memiliki sifat A. al-Basid, B. al-Hafiz, C. al-Wali, D. al-Wadud, E. al-Muqsid. Jawaban untuk nomor 43 adalah B. al-Hafiz. Lanjut ke nomor 44. Suatu pola hidup menghindari dan meninggalkan keduniaan karena ibadah kepada Allah serta lebih mencintai kehidupan akhirat disebut A. taqwa, B. juhud, C. qanaah, D. tawakal, E. sufi.
Jawaban untuk nomor 44 adalah B, yaitu zuhud. Lanjut ke nomor 45. Pak Asror menyembelih 3 ekor kambing sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran anaknya. Ya, dengan 3 ekor kambing itu berarti Pak Asror menyembelih untuk berapa anak? Ya. A. 2 anak laki-laki, B. 2 anak perempuan, C. 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, D. 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Ya, jawaban untuk nomor 45 karena 3 ekor berarti 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 46. Perilaku pelajar yang mencermin sikap jujur ditujukan oleh pilihan A. Mengerjakan ulangan tanpa menyontek, B. Membersihkan kelas ketika piket kelas, C. Menjadi petugas upacara bendera, D. Mengulang pelajaran di rumah. Jawaban yang terkait dengan sikap jujur adalah A. Mengerjakan ulangan tanpa menyontek. Lanjut ke nomor 47. Tafsir yang menggunakan rasio atau akal sebagai sumber ijtihad, penafsirannya disebut dengan A. Tafsir al-muzmal, B. Tafsir at-tahsis, C. Tafsir bil maksur, D. Tafsir bil ro'yi. Jawaban untuk nomor 47 adalah tafsir bil ro'yi. Lanjut ke nomor 48. Salah satu kaidah Rasul Utsmani yaitu al-hazaf yang berarti A. Mengganti, B. Memasukkan, C. Menambahkan, D. Menghilangkan. Jawaban untuk nomor 48 adalah D, yaitu menghilangkan. Lanjut ke nomor 49. Rukun tayamum terdiri dari A2, B3, C4, D5. Jawaban untuk nomor 49 adalah C, yaitu 4. Lanjut ke nomor 50. Hadis yang menyangkut sifat dan akhlak atau perilaku Nabi disebut dengan A. Hadis hami, B. Hadis fi'li, C. Hadis kauli, D. Hadis ahwali. Jawaban untuk nomor terakhir nomor 50 adalah C, adalah D, yaitu hadis ahwali. Ya, demikian pembahasan 50 soal, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.